Di tengah ancaman Amerika Serikat, Angkatan Laut Iran dan Rusia menggelar latihan militer di Laut Oman. Trump menyebut akan terjadi hal-hal buruk terhadap Iran jika dalam waktu 10 hari tidak terjadi kesepakatan terkait dengan nuklir. Ancaman Amerika Serikat kepada Tehran disambut dengan latihan militer bersama antara Iran dengan Angkatan Laut Rusia di Laut Oman sejak hari Rabu. Kapal-kapal perang Angkatan Laut kedua negara melakukan manuver di Laut Oman. Sebuah helikopter juga terlihat melakukan aksi menerjunkan personil ke atas kapal perang. Latihan militer gabungan ini juga melibatkan kapal induk dan helikopter Rusia. Laksamana Muda Hasan Makhsuldud menyatakan bahwa latihan gabungan militer dilakukan dalam 3 fase. Pertama, penyambutan perencanaan simulasi perang gabungan bersama dengan Angkatan Laut, Korps Garda Revolusi Islam Iran, Angkatan Udara Iran, dan Angkatan Laut Rusia. ارتش جمهوری اسلامی ایران به صورت روتین در حوزه دیپلماسی دفاعی برنامه‌های رزمایشی مختلفی در سراسر دنیا که برنامه‌ریزی میشه، مثل رزمایش بریکس که در آفریقای جنوبی اجرا شده بود و ناوگروه ما الان در حال برگشت است و ناوگروه بعدیمون که الان در ویشاپاخاتنای هند به عنوان رزمایش میلان در حال اجرا هستن دارن انجام میدن. با کشور روسیه هم برابر روتین هم در دریای خزر، کاسپین سی و هم در دریای جنوب جزو برنامه‌ریزیامون هستش که به صورت سالیانه در قالب diplomasi defai به اجرا در. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump terus mengancam Iran jika dalam waktu 10 hari tidak ada kesepakatan terkait nuklir. Trump menyebut hal-hal buruk akan terjadi terhadap Iran. Ancaman Trump dilakukan saat Amerika Serikat dan Iran sedang melakukan pembicaraan kedua terkait dengan nuklir di Jenewa, Swiss. Trump juga telah mengirimkan kapal induk USS Gerald ke perairan Timur Tengah yang ditujukan untuk menekan Iran. Is a hot spot right now. It's proven to be over the years not easy to make a meaningful deal with Iran. We have to make a meaningful deal, otherwise bad thing. Amerika Serikat terus mengancam Republik Islam Iran dengan menyebut jika dalam waktu 10 hari tidak ada kesepakatan dalam negosiasi nuklir, maka Amerika Serikat akan menyerang Iran. Apakah ancaman Amerika ini hanya gertak sambal atau benar-benar akan dilakukan? Untuk membahasnya sudah bersama kami analis Timur Tengah Faisal Assegaf. Selamat malam, Mas Faisal. Selamat malam Mbak Eva, apa kabar? Baik, salam sehat. Mas Faisal, sampai saat ini nampaknya tidak ada tanda-tanda kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran. Apakah artinya mengonfirmasi bahwa negosiasi sampai saat ini masih buntu? Ya, apa yang diminta oleh Trump terhadap rezim mullah di Iran adalah sangat berlebihan. Ketika berbicara tentang untuk menghentikan program nuklir Iran, Trump tidak berhenti di situ saja. Trump juga ingin agar Iran menghentikan program peluru kendali balistiknya yang sudah terbukti pada perang 12 hari berhasil meluluh lantakan ibu kota Tel Aviv, Israel, dan kota Haifa. Terus juga Trump minta Iran menghentikan dukungan baik militer, terus teknologi maupun dana kepada milisi-milisi anti-Israel, terutama Hamas dan Jihad Islam yang ada di Gaza, kemudian Hizbullah dan Lebanon, serta Al-Husiyun di Yaman. Jadi apa yang diminta oleh Trump itu ya sangat berlebihan, karena sampai saat ini Iran pun sudah terbukti belum memiliki senjata nuklir. Apalagi fatwa dari pendiri Revolusi Islam Iran, Ayatullah Imam Khomeini, belum mencabut bahwa fatwanya mengharamkan produksi senjata pemusnah massal termasuk senjata nuklir, itu belum dicabut. Jadi ancaman dari Trump saya kira kalau berbicara perang tahun lalu, ini sudah menunjukkan tanda-tanda memang perang akan terjadi. Apalagi sudah ada pergerakan armada, terus persenjataan. Sejauh ini Amerika sudah mengerahkan 2 kapal induk, selusin kapal perang, ratusan jet tempur, belum lagi dalam waktu sudah ada 150 penerbangan bolak-balik dari Amerika ke Timur Tengah untuk pengiriman persenjataan dan amunisi. Bahkan dalam 24 jam itu pernah ada pengiriman 50 jet tempur F-35, terus F-22 dan F-16 ke Timur Tengah. Jadi memang sudah ada tanda-tanda bahwa ancaman Trump ini bisa terjadi dalam waktu dekat. Oke, sudah ada tanda-tanda ancaman Trump akan terjadi dalam waktu dekat. Bahkan juga ada ancaman jika dalam waktu 10 hari tidak ada kesepakatan dalam negosiasi nuklir, maka Amerika Serikat akan menyerang Iran. Tapi Anda sampaikan bahwa permintaan Amerika itu berlebihan. Jadi apa
ancaman yang dimaksud oleh Amerika dalam hal ini akan menyerang Iran, seperti apa ancamannya? Axios melaporkan dari para pejabat Amerika dengan Israel bahwa perang kali ini antara Amerika dengan Iran akan berlangsung jangka panjang. Akan berlangsung jangka panjang, dan ini Iran pun sudah mengancam bahwa konsekuensi dari serangan Amerika nanti adalah tidak bisa diprediksi, tidak akan disangka-sangka, tidak terkira, dan juga tidak terkontrol. Artinya Iran sudah menyiapkan target-target yang akan mereka sebagai serangan balasan. Ya, seperti semua pangkalan Amerika di Timur Tengah ada dalam jangkauan peluru kendali balistik Iran. Kemudian juga Israel. Apalagi beberapa waktu lalu itu Iran sudah secara terbuka di alun-alun Palestina di ibu kota Teheran sudah memajang peta Israel beserta 11 target yang akan nanti diserang oleh termasuk markas Mossad, markas angkatan bersenjata Israel itu akan diserang. Saya kira kalau memang Amerika benar-benar serius menyerang Iran, yaitu konsekuensinya akan berdampak secara global, baik ekonomi. Kita tahu di situ ada Iran menguasai Selat Hormuz yang merupakan 20% atau 40% dari lalu lintas perdagangan energi dunia. Nah, apa yang disampaikan Trump ketika pertemuan pertama Dewan Perdamaian itu memang sangat kontradiktif. Ketika Trump mengenalkan Dewan Perdamaian dengan nama perdamaian, tapi di sisi lain Trump berusaha memicu konflik bersenjata, memicu perang yang jauh lebih besar, yang dampaknya jauh lebih besar. Karena Amerika dengan Israel pasti akan menyerang bersama-sama, walaupun nanti misalkan Amerika menyerang lebih dulu. Ini dampak dari perang Gaza antara Hamas dengan Israel masih lebih kecil ketimbang dampak nantinya kalau misalkan perang Amerika dengan Iran terjadi. Oke, ada Amerika, ada Israel, tapi saat ini juga ada Rusia yang juga ikut latihan dengan Iran. Apakah latihan militer antara Iran bersama dengan Rusia ini menunjukkan dukungan total Rusia untuk Iran? Sejauh ini memang kalau berkaca dari perang tahun lalu, memang Rusia tidak memberikan dukungan apa-apa. Mungkin dukungan statement politik ada untuk memberikan dukungan terhadap Iran. Tapi itu akan terbukti nanti kalau memang perang itu terjadi jangka panjang, karena itu akan mempengaruhi global, masalah ekonomi, terus pasokan pangan, dan segala macam, itu akan sangat terpengaruh. Tapi yang jelas Iran sebagai negara berdaulat, sekarang hanya tinggal Iran, negara besar di Timur Tengah, yang mau dan bisa mengimbangi hegemoni Amerika dengan Israel di Timur Tengah. Karena kita lihat Turki, Arab Saudi, terus juga Jordan maupun Mesir, itu ya sudah tunduk terhadap hegemoni Amerika. Salah satunya yaitu dengan bergabung dengan perdamaian. Oke. Tadi Anda juga sampaikan ya bahwa Iran sudah mengambil ancang-ancang menyebut akan menargetkan seluruh pangkalan dan aset militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Seberapa serius langkah dari Iran kalau Anda sebut Amerika sudah ada tanda-tandanya? Bagaimana dengan Iran, tanda-tandanya lebih serius mana untuk melakukan serangan? Sebenarnya persiapan Iran ini sudah dilakukan sejak 1979 ketika kemenangan revolusi Islam Iran dan rezim yang baru berganti dari sistem monarki kerajaan ke sistem rezim mullah yang istilahnya konstitusinya Islam. Itu mereka sudah menyatakan mereka itu anti Zionis, ya otomatis anti Amerika sebagai sekutu istimewanya Israel. Otomatis ketika mereka mendeklarasikan hal itu secara terbuka, sudah menyatakan Israel dan Amerika sebagai musuh, ya Iran sudah mempersiapkan diri. Dan itu terbukti ketika perang 12 hari Juni tahun lalu, itu ada 3 pangkalan Israel yang menjadi sasaran yang dihantam peluru kendali balistik hipersonik Iran. Salah satunya pangkalan Talnov, saya lupa 2 lagi. Kemudian juga kita tahu ada Institut Weizmann, itu salah satu institut paling terkemuka di Israel yang menghasilkan hasil-hasil penelitian untuk kepentingan militer Israel. Itu juga menjadi target dan hancur. Ya, kalau ditanya apakah seberapa serius yang sudah ancaman Iran dengan memajang peta sasaran yang akan jadi sasaran di Israel, ya itu sudah sangat serius dan Iran sudah membuktikan seperti perang tahun lalu. Karena sejak perang tahun lalu, Iran sudah menerapkan standar baru. Kalau misalkan sekutunya diserang seperti kita tahu Ismail Haniyeh pemimpin Hamas yang didukung Iran dibunuh di ibu kota Teheran walaupun statusnya sebagai tamu negara, Iran diam. Kemudian juga Hasan Nasrallah yang juga dibunuh pada September 2024 ketika itu saya ada di sana, itu juga Iran tidak memberikan balasan padahal itu adalah pemimpin dari milisi kelompok penjuang yang didukung Iran. Tapi ketika Iran yang diserang, kita tahu rantai komando militer itu sebelum terjadi perang itu habis diserang oleh Mossad.
Nah, itu Iran menyatakan ini adalah garis merah. Ketika Iran diserang, wilayah kedaulatan Iran, sebagai negara dan berdaulat ya Iran memang pantas dan berhak untuk membalas. Dan juga surat dari Duta Besar Iran kepada Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, kemarin kalau tidak salah, itu juga sudah menyatakan bahwa Iran berhak membalas dan Iran sudah menyatakan bahwa nanti konsekuensinya tidak akan terkira dan susah dikontrol. Jika eskalasi terus meningkat, Anda sampaikan punya dampak tentunya untuk ekonomi, apalagi potensi ditutupnya Selat Hormuz yang menjadi 40% lalu lintas minyak global. Apa yang harus diantisipasi oleh Indonesia? Singkat saja. Ya, Indonesia memang harus siap subsidi ketahanan energi, ketahanan pangan, karena perang jangka panjang kalau misalkan itu yang sudah dikatakan beberapa pejabat Amerika dan Israel, perang jangka panjang untuk mengganti rezim agar lebih kompromis terhadap Amerika dan moderat terhadap Israel ya, kita ya harus mempersiapkan diri ketahanan pangan, ketahanan energi itu. Baik, terima kasih analis Timur Tengah Faisal Assegaf sudah bergabung bersama kami di Prime News. Sama-sama Mbak Eva. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.